Siap kalau kamu mencari. Nah, kita langsung masuk aja ke tutorialnya ya. Jadi tinggal kalian tambahkan aja mentahan beat yang ada di deskripsi videoku. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian bisa klik aja ekstrak audio. Klik audionya, pilih GBG potongan dan kalian tandai beatnya aja sesuai dengan mentahannya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini aku skip aja biar durasi videonya nggak kepanjangan. Nah, setelah kalian tandai beatnya, kalian bisa klik aja checklist. Nah, setelah itu kalian bisa tambahkan aja 2 buah foto ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa hapus saja untuk mentahan beatnya. Nah, untuk foto yang pertama ini tinggal kalian panjangkan sampai di beat yang pertama ya. Setelah itu kalian bisa pergi ke awalan foto yang pertama ini, tambahkan efek video, pilih di bagian percikan. Kalian pilih yang bingkai elektrik, kalian checklist. Setelah itu klik aja sesuaikan. Untuk horizontalnya itu bikin 24 ya, sekitar 20 sampai 30 lah ya. Setelah itu untuk ukurannya bikin 100, intensitasnya bikin 0. Nah, panjangkan bingkai elektrik sampai di akhiran foto yang pertama. Nah, untuk foto yang pertama tinggal kalian perbesar aja sampai hitam-hitamnya hilang. Ini ya. Nah, kalau sudah kalian bisa tambahkan keyframe di awal dan juga tambahkan keyframe di sini ya. Jadi ini kan di antara bit 1 dan bit 2 kan ada jaraknya tuh. Jadi kalian kira-kira aja segini jaraknya sama ya dengan ini. Jadi nanti bakalan 1, 2, 3 dengan jarak yang sama. Semoga kalian paham lah ya. Jadi intinya kalian paskan aja di bagian sini yang jaraknya itu sama di antara inilah ya. Ini kan bit 1 dan 2. Jadi di sebelumnya sini cuman jaraknya itu sama gitu ya. Jadi kan ya tinggal gini lah ya guys. Kalian bisa lihat aja. Intinya kalian bikin keduanya ini sama jaraknya. Ketiganya ini ya. Nah, kalau sudah tambahkan aja keyframe di sini. Nah, kalian bisa pergi ke awalan, kalian geser fotonya itu ke kanan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah kalian bisa pergi ke tengah-tengahnya sini di antara kedua keyframe ini. Kalian pilih yang namanya grafik, pilih yang memantul 3. Kalian checklist. Nah, kalau kalian merasa agak kasar atau agak terlalu banyak guncangannya, kalian bisa klik bingkai elektrik, klik sesuaikan. Nah, untuk horizontalnya ini kalian bisa atur ya. Kalian bisa perkecil lagi. Nah, aku bikin berapa ini, 20 aja ya. Nah, kalau sudah kalian bisa pergi ke sini. Nah, di sini tadi kan ada keyframe-nya tuh. Jadi kalian bisa tambahkan keyframe di akhirannya sini, tambahkan keyframe di akhiran foto ya. Setelah itu di tengah-tengah foto kalian tambahkan keyframe juga. Nah, yang keyframe tengah-tengah ini tinggal kalian miringkan fotonya ke kanan 2 derajat. Usahakan fotonya itu enggak ngezoom, fotonya itu enggak berubah ya. Nah, kalau sudah kalian bisa pergi ke akhiran fotonya. Ini kan ada keyframe-nya tuh di akhirannya, tinggal kalian miringkan aja ke kiri ya, minus 2 derajat. Usahakan zoomnya jangan berubah juga. Nah, jadi sekedar miring aja ya. Nah, miring sama miring, cuman zoomnya tetap stabil. Nah, kalau sudah kalian bisa pergi ke foto yang kedua, kalian perbesar dikit, kira-kira segini ya. Kalian bisa tambahkan keyframe di awal dan juga di bit yang kedua. Pergi ke tengah-tengahnya sini di antara bit 1 dan 2 ya, tambahkan keyframe. Nah, untuk keyframe yang paling kiri yang di awalan tinggal kalian miringkan yang sama dengan foto sebelumnya ya. Ini kan miring ke kiri minus 2 derajat. Jadi di awalan foto kedua juga miring ke kiri minus 2 derajat. Nah, gitu ya. Setelah itu untuk keyframe yang tengah kalian miringkan fotonya ke kanan ke kanan 2 derajat ya. Nah, jadi fotonya sekedar miring-miring aja, cuman zoomnya itu enggak berubah ya. Jadi jangan sampai nanti gini. Nah, jadi fotonya miring cuman ngezoom itu jangan sampai seperti itu. Jadi sekedar miring aja tapi zoom sama fotonya itu enggak semakin ngezoom atau semakin mengecil ya.
Nah setelah itu kalian bisa pergi ke sini di akhiran foto yang pertama, kan ada pembatas 2 keyframe itu ya, di sini sama di sini. Nah di antaranya sini, di antara kedua keyframe ini kan ada satu bit tuh, ada satu keyframe di tengah-tengahnya ya. Jadi kalian bikin 3 keyframe. Jadi tinggal tambahkan aja di tengah-tengah bagian kiri dan tengah-tengah bagian kanan. Nah nanti bakalan ada 3 keyframe di tengah-tengahnya seperti ini. Setelah itu keyframe yang paling kiri kalian geser ke kanan bawah, yang tengah biarin, yang paling kanan kalian geser ke kiri atas. Setelah itu tambahkan keyframe di kanan kiri, yang tengah dihapus. Nah seperti itu. Nah begitu juga dengan foto yang kedua ya, sama aja, tambahkan 3 keyframe di tengah-tengahnya, yang kiri ke kanan bawah, yang tengah biarin, yang paling kanan ke kiri atas. Setelah itu tambahkan keyframe kanan kiri, yang tengah dihapus. Seperti itu aja ya. Nah, jadinya bakalan seperti itu ya. Nah, di sini aku harap kalian bisa fokus untuk foto yang kedua, soalnya agak ribet banget. Kebanyakan ngezoom ya. Nah, kita langsung masuk aja. Nah, untuk foto yang kedua sini di antara bit 2 dan bit 3 kalian tambahkan keyframe di tengah-tengahnya ya. Setelah itu kalian tambahkan keyframe di bit yang ketiga dan fotonya kalian zoom dikit. Setelah itu kalian bisa pergi ke selanjutnya sini di tengah-tengahnya antara kedua bit. Tambahkan keyframe di lurusan titik kuningnya, tambahkan keyframe dan kalian perbesar lagi fotonya. Pergi ke tengah-tengah antara bit lagi, tambahkan keyframe. Pergi ke selanjutnya sini di lurusan titik kuning, tambahkan keyframe dan kalian perbesar lagi fotonya. Nah jadi fotonya ngezoom sampai 3 kali ya. Nah seperti itu ya. Nah kalau sudah, kalian bisa pergi ke antara ini kan sampai bit yang kelima tuh, 1 2 3 4 5. Nah di antara bit 5 dan 6 tambahkan keyframe di tengah-tengahnya. Di lurusan titik kuning yang ke-6 tambahkan keyframe dan kalian biarin aja fotonya. Nah di antara bit 6 dan 7 tambahkan keyframe di tengah-tengahnya, perkecil fotonya sampai banyak, tapi kira-kira aja segini ya. Maaf sebentar, gini aja biar gampang. Nah ini kan bit yang ke-6 ya, jadi yang tengah-tengahnya tadi kalian hapus dulu. Nah ini kan lurusan titik kuning ke-6. Nah kalian bisa langsung pergi ke titik kuning yang ke-7, tambahkan keyframe di sini dan kalian perkecil fotonya sampai hijau-hijaunya itu sama seperti yang awal ya. Nah tadi yang awal kan segini tuh. Nah ini kalian bisa lihat posisi hijau-hijaunya. Jadi kalian samain ya di bit yang ke-7 sini. Segini ya kira-kira. Nah setelah itu di antara bit 6 dan 7 kalian bisa pergi ke tengah-tengahnya, tambahkan keyframe. Nah di sini tuh kalian perkecil lagi fotonya ya, sedikit aja. Jadi pokoknya itu mulai dari bit 6 sampai ke sini fotonya itu mengecil dengan cepat, tapi saat tengah sampai akhir sampai bit yang ke-7 itu fotonya mengecil cuman perlahan-lahan ya. Jadi gini kalian bisa lihat ya. Jadi pokoknya fotonya itu kalau dari bit 6 sampai tengah mengecilnya itu agak cepet, tapi dari tengah sampai bit yang ke-7 mengecilnya agak lambat. Oke. Nah seperti itu gitu ya. Nah kalau sudah, tinggal kalian ulangi cara yang seperti ini di pergantian foto 1 dan 2 ya. Cuman kalian bikin di sini di antara bit 5 6 7. Nah di sini aku kasih tahu aja caranya biar kalian nggak bingung. Nah di antara bit 5 dan 6 kan ada keyframe nya tuh di tengah-tengahnya. Ini tinggal kalian miringkan aja ke kanan 2 derajat. Usahakan zoom fotonya jangan berubah, jadi sekedar miring aja. Jadi kalian bisa bikin 2 atau 3 ya, terserah kalian. Aku bikin 3 aja. Nah setelah itu di lurusan titik kuning yang ke-6 kan ada keyframe nya, tinggal kalian miringkan aja ke kiri minus 2 derajat. Jadi yang 3 derajat cuman awalannya aja ya. Nah gini fotonya miring-miring aja, cuman zoomnya itu nggak berubah. Nah kalau sudah di antara bit 6 dan 7 kan di tengah-tengahnya ada keyframe ya.
Nah, untuk keyframe yang di tengah-tengah antara bit 6 dan 7, kalian hafalin dulu untuk posisi hijau-hijaunya ini atau posisi zoomnya ya. Nah, setelah itu tinggal kalian miringkan aja ke kanan 2 derajat. Nah, untuk posisinya tinggal kalian samakan seperti semula. Nanti bakalan seperti ini ya, ke kanan, ke kiri. Setelah itu baru mulai mengecil dengan cepat. Setelah itu miring ke kanan dan mengecil secara perlahan. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk durasinya ini kan masih 3,0 tuh. Nah, di sini tinggal kalian panjangkan aja sampai segini, kira-kira 3,6 ya. Nah, setelah itu ini kan sudah kalian miringkan tadi di antara bit 5, 6, 7. Nah, setelah itu di antara bit 5 dan 6 kalian bisa tambahkan aja sampai 3 keyframe di tengah-tengahnya itu ya. Jadi tinggal tambahkan aja 2 keyframe di kiri dan di kanan. Setelah itu keyframe yang kiri geser ke kanan bawah. Keyframe yang kanan kalian geser ke kiri atas. Nah, setelah itu yang di antara 6 dan 7 juga sama seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal tambahkan aja keyframe kanan kiri, yang tengah dihapus ya. Semuanya. Nah, seperti ini hasilnya, oke. Nah, hasilnya bakalan seperti itu. Nah, kalau sudah kalian bisa pergi ke bit selanjutnya sini, entah di bit yang berapa ini, bit ke-8 mungkin ya. Jadi pokoknya di selanjutnya lah ya, kalian bisa tambahkan keyframe dan kalian perbesar fotonya agak banyak nggak apa-apa. Jadi pokoknya ngezoom ya. Setelah itu di bit yang selanjutnya tambahkan aja keyframe seperti biasa. Setelah itu di bit yang selanjutnya tambahkan keyframe dan kalian perkecil fotonya seperti semula. Atau saat seperti inilah ya. Ya pokoknya kalian perkecil lah. Jadi pokoknya ini mengezoom biasa, setelah itu mengecil. Nah, di antara bit yang ini di akhiran ini tinggal tambahkan aja keyframe di paling akhir. Nah, setelah itu di tengah-tengahnya antara bit yang akhir ini tambahkan keyframe. Nah, ini tinggal kalian ulangi lagi, caranya sama seperti akhiran foto yang pertama yang miring itu ya. Jadi yang tengah ini tinggal miringkan ke kanan 2 derajat, 2 atau 3 ya, terserah kalian. Zoomnya usahakan stabil. Di akhirannya miringkan ke kiri 2 derajat, minus 2 derajat. Nah, gitu ya. Setelah itu tinggal tambahkan keyframe kanan kiri, maksudnya di tengah-tengah bagian kiri dan tengah-tengah bagian kanan ya. Setelah itu yang kiri geser kanan bawah, yang kanan geser ke kiri atas, yang tengah biarin aja. Setelah itu tinggal tambahkan kanan kirinya, yang tengah dihapus. Jadi di setiap keyframe-nya tinggal dihapit aja keyframe lagi di kanan kiri, yang tengah dihapus. Nah, nanti hasilnya gini ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah di sini kan masih ada tuh yang nggak ada gerakannya, jadi sekedar ngezoom aja. Nah, jadi yang masih kosong tinggal kalian kasih aja JJ tipis ya. Caranya bagaimana ya, seperti biasanya. Di antara bit 2 dan 3 kan ada keyframe-nya tuh di tengah-tengahnya ya. Jadi kalian bisa pergi ke tengah-tengah bagian kiri dan tengah-tengah bagian kanan. Jadi pokoknya di antara kedua bit tersebut kalian bikin 3 keyframe di tengah-tengahnya ya. Nah, keyframe paling kiri geser ke kanan bawah, yang tinggal pergi ke depannya sini. Tambahkan keyframe di tengah-tengahnya ya. Setelah itu keyframe yang kiri tadi hapus, tambahkan lagi keyframe depannya hapus. Keyframe yang tengah geser ke kanan, pergi ke depannya, tambahkan keyframe. Keyframe yang tengah tadi hapus, tambahkan lagi keyframe depannya hapus. Keyframe yang paling kanan geser ke atas, pergi ke depannya, tambahkan keyframe. Keyframe yang paling kanan kalian hapus, tambahkan lagi keyframe depannya hapus. Setelah itu ini kan masih ada sela-selanya tuh. Jadi di setiap sela-selanya kalian tambahkan aja keyframe. Nah, setelah itu kan paling akhir kan di sini tuh. Nah, kalian bisa pergi ke keyframe yang sebelumnya, kalian hapus. Kalian lewati satu, yang sebelumnya kalian hapus, lewati satu, sebelumnya kalian hapus. Nah, seperti itu. Nah, di sini tinggal kalian ulangi lagi di antara bit 3 dan 4 ya. Nah, di sini tadi kan yang di antara bit 2 dan 3 kan itu ya.
ditambahkan sebentar, kalian lihat aja dulu. Nah, jadi tinggal tambahkan tengah-tengah bagian kiri dan tengah-tengah bagian kanan. Keyframe paling kiri geser kanan bawah, pergi ke depannya. Keyframe yang kiri hapus, tambahkan lagi, yang depannya hapus. Jadi pokoknya itu di sini masih sama ya. Tinggal geser-geser aja dan tambahkan di depannya, yang asli hapus, tambahkan lagi, yang depannya hapus. Jadi sama aja. Nah, kalau sudah, ini kan ada 3 keyframe tuh di tengah-tengah antara bitnya. Nah, keyframe paling kiri ini tinggal kalian hapit keyframe kanan kiri, yang tengah dihapus. Yang tengah juga sama, kanan kiri, yang tengah dihapus. Yang paling kanan juga sama, kanan kiri, yang tengah dihapus. Nah, kalau bitnya itu lebar, kalian bisa lakukan seperti ini ya. Kalian tambahkan kanan kiri, yang tengah dihapus. Nah, tapi kalau misalkan ini di antara bit 2 dan 3 kan bitnya terlalu mepet tuh. Makanya tadi caranya itu seperti ini ya. Tinggal tambahkan sela-selanya, hapus yang sebelumnya, gitulah ya. Nah, di antara bit yang sini, di antara bit 45 juga sama aja caranya. Jadi di sini aku percepat aja ya. Aku percepat 2 kali lipat biar kalian bisa lihat prosesnya. Nah, di sini aku percepat sampai sini ya. Nah, di sini di antara akhiran kan ada 3 yang kosong tuh. Ini 1 2 3. Nah, itu kalian bikin gerakannya sama ya. Nah, di sini aku percepat aja 2 kali lipat, kalian bisa lihat prosesnya. Nah, kalau sudah selesai hasilnya bakalan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini di foto yang ketiga kalian bisa ulangi cara ngeditnya sama persis dengan foto yang kedua. Tapi kalau kalian males untuk ngedit ulang, tinggal kalian salin aja untuk foto yang keduanya ini. Nah, berhubung di sini aku agak pas, jadi meskipun beda dikit nggak apa-apa. Yang penting itu masih berada di gunungan yang tertinggi gitu ya. Jadi pokoknya kalau kalian play, kalau kalian mulai, kalau kalian merasa agak masih nyambung dengan beatnya atau lagunya ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak nyambung sama sekali, kalian bisa ulangi cara ngeditnya sama persis untuk foto yang ketiganya ini ya. Nah, untuk di sini berhubung kalau aku play masih nyambung, jadi tinggal aku salin dan aku ganti aja untuk foto salinannya ini dengan fotoku yang selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk akhirannya tinggal tambahkan aja mentahan akhiran, bisa download di deskripsi videoku. Ada yang warna biru dan ada yang warna putih. Terserah kalian mau pilih yang mana ya. Nah, di sini sebentar. Nah, oke. Nah, di sini kan ada yang miring gini ya. Dan juga ada yang miring saat pergantian foto. Maksudnya transisi miring gitu, kayak mengayun gitu. Nah, jadi di saat pergantian foto, saat mengayun, kalian bisa tambahkan aja efek. Kalian bisa pergi ke foto yang pertama dulu ya, di akhirannya kalian pergi ke keyframe yang paling depan tapi agak ke depan dikit. Di sini tambahkan efek-efek video, pilih di bagian dasar. Kalian pilih yang namanya itu maaf guys. Pilih yang kabur miring ya.
kalian checklist. Setelah itu kalian bisa pendekkan kabur miringnya sesuai dengan bit yang kedua, tapi agak ke depan dikit. Nah gini ya, setelah itu klik sesuaikan, kaburnya tinggal bikin 20 aja, 20 atau 15 deh, kalian checklist. Setelah itu kalian salin, kabur miring salinannya ini tinggal beri di bawahnya sini. Kalian pendekkan kanan kirinya, kanan dan kiri dengan jarak yang sama ya. Setelah itu kalian sesuaikan, kaburnya kalian panjangin lagi sekitar 21. Kalian salin lagi, beri di bawahnya lagi. Nah kaburnya ini kanan kirinya kalian pendekin. Inilah ya. Nah untuk yang paling pendek ini klik aja sesuaikan, kaburnya bikin 25 ke atas ya, 26 aja. Nah di sini hasilnya bakalan gini. Nah kalau sudah, kalian bisa salin aja ketiga efek kabur miring ini ke pergantian foto di antara 2 dan 3. Nah jadi kalian tinggal paskan aja gini di tengah-tengahnya. Ini kan masih nggak pas dengan titik kuningnya tuh, jadi biarin aja, memang sengaja dibuat seperti itu ya. Nah jadi tinggal disalin aja urut-urut ya, salinnya itu dari yang paling panjang sampai ke paling pendek. Nah seperti ini ya. Nah kalau sudah, kalian bisa pergi ke awalan, tambahkan aja overlay, masukkan mentahan awalan, bisa download di deskripsi videoku seperti ini. Kalian perbesar ya, kalian perbesar sedikit sampai inilah ya. Nah kalau kalian geser ada hijau-hijaunya, pergi ke bagian kunci chroma, geser ke warna hijau, intensitas 100, bayangan 100, kalian checklist. Klik aja kecepatan normal, perbesar sampai sekitar 3,0. Nah gitu ya, hasilnya seperti ini. Nah hasilnya bakalan seperti itu ya. Di sini sebenarnya sudah selesai, tapi aku bakalan kasih coloring aja ya biar lebih bagus dikit. Jadi kalian bisa pergi ke awal, tambahkan efek video, pilih di bagian dasar, dan kalian pilih yang namanya itu vignette ya, kalian checklist. Setelah itu kalian bisa klik aja objek, pilih semua video, kalian checklist. Setelah itu kalian bisa klik sesuaikan. Nah di sini kalian bisa atur ya untuk efeknya ini. Di sini aku bikin 100 saja. Nah untuk efek vignette-nya ini tinggal aku geser aja ke bawah sampai, pokoknya kalau digeser sampai akhir bakalan bisa ya. Nah gini ya. Nah kalau sudah, kalian bisa pergi ke awalan lagi, tambahkan efek video, pilih aja di bagian retro ya. Nah di sini itu efek coloring itu sesuai selera ya. Kalau kalian mau ya tinggal kalian ikuti, kalau nggak mau ya kalian skip aja. Di sini kalian cari yang namanya itu pertajam ya. Kalian klik checklist. Setelah itu kalian bisa klik objek, pilih yang semua video. Nah di sini kalian bisa klik sesuaikan. Nah untuk intensitasnya ini kalian bisa atur ya sesuai selera kalian. Nah di sini aku bikin 50 aja. Untuk horizontalnya aku biarin, vertikalnya aku bikin 50 aja deh. Jadi intensitas sama vertikalnya 50, untuk horizontalnya tinggal aku bikin 55 aja. Aku checklist. Nah di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Ini kan pakai efek pertajam tuh, tapi kalau nggak pakai itu seperti ini. Nah kalian bisa lihat sendiri tuh perbedaannya ya. Kalau di ruang edit kalian bakalan kelihatan perbedaannya gimana, tapi kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa. Nah untuk pertajaman ini tinggal kalian geser aja di bawahnya efek vignette. Setelah itu tinggal panjangkan sampai di akhiran foto. Ingat ya, di akhiran foto, bukan di akhiran video. Jadi di akhiran fotonya sini aja, jangan sampai mentahan akhirannya ikut-ikutan. Nah seperti itu ya. Nah sebenarnya ini sudah cukup sih. Nah bedanya sih di akhirannya aja, aku nggak punya akhirannya punyanya Repaint, jadi aku pakai akhiran punyaku aja. Nah seperti itu ya. Sekian dulu tutorialnya, kalian bisa save aja. Tingkat bingkai wajib bikin 60, resolusi terserah.
Nah, sekian dulu tutorialnya. Terima kasih.